Ilmu itu tidak diperoleh dengan kecerdasan doang. Orang punya IQ 200, prosesornya tinggi. Ilmu agama tidak bisa hanya butuh kecerdasan. Itu gadget, medsos adalah penghalang orang dari menuntut ilmu. Orang yang bahagia, pengen bahagia, ini umumnya. Mau bahagia, jauhi. Ustaz, bagaimana sabar dalam menunggu jodoh? Inilah banyak, ini antara hal yang faktor yang menjadikan jombloan dan jomblowati semakin banyak ya begini. Terus sabar itu mudah diucapkan, berat untuk diterapkan. Karenanya pahalanya apa? Besar. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Ada. Ustadz, bagaimana sabar dalam menuntut ilmu yang saat ini banyak ujiannya, Ustadz, seperti gadget yang semakin meluas, informasi yang membabi buta, dan lain sebagainya, Ustadz. Kalau menuntut ilmu, mau tidak mau butuh waktu yang banyak. Waktu untuk hafal Quran, waktu untuk membaca, waktu untuk murajaah. Ilmu itu tidak diperoleh dengan kecerdasan doang. Orang punya IQ 200, prosesornya tinggi. Ilmu agama tidak bisa hanya butuh kecerdasan, dia butuh juga database yang banyak. Dia butuh database yang banyak. Ada data yang dia olah, sehingga kalau dia berbicara ada datanya. Butuh kecerdasan dan butuh database. Database diperoleh dengan caranya bagaimana? Dengan banyak membaca, dengan banyak menghafal, dengan banyak menelaah, sehingga dia butuh waktu yang banyak. Nah, kalau dia tahu menuntut ilmu harus butuh waktu yang banyak, dia harus menjauh dari hal-hal yang membuang-buang umurnya. Kurangi main gadget. Bagaimana dia menuntut ilmu sementara tiap hari bicaranya Rambo? Iya, tahu apa yang terjadi begini. Sekali-sekali dengar oke. Tapi kalau tiap hari ngikuti berita, waktunya nggak ada. Kapan baca Quran? Kapan mau baca buku? Kapan mau menulis? Kapan mau murajaah? Nggak ada. Anda ingin berhasil dalam ilmu agama, harus hemat waktu. Segala yang tidak bermanfaat apa? Jauhi. Ya. Maka saya tidak anjurkan bagi penuntut ilmu sejati untuk sibuk dengan YouTube dan Facebook. Penuntut ilmu sejati, jauhi Facebook, jauhi apa? YouTube. Kalau dia ingin nonton ada ceramah Syekh, tidak usah pakai program YouTube. Dia pakai Google aja, nanti kelari ke. Beda kalau dia punya YouTube sendiri, dia akan lihat komentarnya apa, kemudian ini lagi. Waktunya habis banyak, kemudian belum yang terlihat samping-samping kanan, samping kiri, apalagi YouTube-nya tidak berlangganan, keluar cewek-cewek, mau langganan nggak punya duit, mau YouTube premium tidak bisa, akhirnya YouTube ekonomi ya begitu, iklan keluar melulu, mau dengar ceramah Syekh yang muncul cewek macam-macam, dan itu terjadi. Jadi itu gadget, medsos adalah penghalang orang dari menuntut ilmu. Ya. Kalau ingin menuntut ilmu, kurangi itu semua. Orang yang bahagia, pengen bahagia, ini umumnya. Mau bahagia, jauhi medsos. Antum ingin bahagia, ingin istri bahagia, jauhi medsos. Dia waktu banyak, fokus sama antum. Tapi kalau dia kerjanya medsos, Instagram punya bahkan 2 akun. Dia Facebook punya. Kemudian dia ini punya, itu punya. Kalau dia tidak pandai memanage waktu, antum terlalaikan. Demi Allah antum terlalaikan. Tapi kalau dia memanage waktu bisa, oke, dia ada keperluan untuk berdagang, dia ada keperluan untuk, ya nggak apa-apa. Tidak banyak orang bisa memanage waktunya, sehingga waktunya habis untuk melihat medsos. Anak nggak diurus, apalagi suami mau diurus. Semuanya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah selesai. Harusnya, masya Allah mas, dibuka bajunya, dibuka kaos kakinya, ya. Kalau giginya kuning disikati giginya. Tidak ada pelayanan. Kenapa? Dia sudah habis waktu. Iya mas, mas, lagi lanjut, masih ketawa ke TV. Sibuk dengan medsos. Jadi ingin bahagia, jauhi medsos. Kalau itu berita penting akan sampai ke telinga antum meskipun antum tidak nonton. Waktu kita habis. Kecuali yang bisa memanage waktu, yang bisa memilah-milih apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Namun sangat sedikit orang yang seperti itu. Sedikit orang yang seperti saya termasuk orang yang menyesal karena sibuk dengan apa? Medsos. Ya, sekarang saya berusaha ya
Tidak mau, artinya saya kalau mau lihat, saya tidak, di HP saya tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, nggak ada. Saya tidak download, saya tidak mau. Ini karena saya lemah. Saya tidak pandai menata waktu. Jadi kalau saya mau lihat ada berita penting, saya akan lewat Safari, lewat iPhone, bisa keluar, tapi tanpa program apa? YouTube. Karena kalau ada program YouTube-nya akan keluar iklan-iklannya, karena macam-macam. Jadi meskipun saya punya channel YouTube, ya, yang jadi korban admin saya, ya, biar dia yang ngurus. Mungkin dia bisa jaga waktu, saya kurang bisa, ya. Jadi mau saya, penuntut ilmu harus menghemat waktu. Kalau nggak bisa menghemat waktu, nggak bisa. Ya, nanti antum dibuka hari kiamat, dibuka hisabnya, isinya YouTube, Facebook, Instagram. YouTube, malaikat nyatatnya YouTube, Facebook, Quran nggak dibuka. Zaman ini ada hari lewat, semua dibuka, semua berita dia tahu. Yang tidak dibuka cuma Al-Quran. Zaman-zaman seperti ini. Apa yang mau antum banggakan nanti di hari kiamat kelak? Nggak ada. Nggak ada. Isinya YouTube. Ustaz, saya nonton kajian. Iya, kajian paling sehari 1 jam. Berita kriminal berapa jam nonton? Muter-muter terus, belum terbuka kasusnya. Muter-muter terus. Coba antum nanti 2 bulan lagi, antum lihat sudah ketemu kesimpulannya kan? Hemat waktu 5 menit selesai. Antum ikut selama 2 bulan, nggak tahu ujungnya apa. Berita simpang siur nggak jelas-jelas. Tapi itu asyik memang. Ya itu yang melalaikan. Menuntut ilmu nggak bisa begitu. Ya kalau antum usahawan nggak ada masalah. Antum ini bicara tentang menuntut ilmu. Saya sekali lagi umum ingin bahagia, jauhi medsos. Anak-anak main medsos tidak bahagia. Dia cuek sama antum, tidak hormat sama orang tua. Bapaknya panggil apa? Kau lagi sibuk main game. Yang bikin dia begitu antum. Sehingga dia tidak hormat sama antum, tidak taat sama antum. Dia enak begitu, durhaka. Yang bikin bapaknya sendiri. Bagaimana anaknya kalau lihat bapaknya sedang sibuk medsos, ibunya sedang sibuk medsos. Anaknya ngomel, dikasih medsos. Masing-masing. Kita merusak akhlak anak kita. Jadi hati-hati, ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan melarang medsos, boleh sesekali. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, kita perlu juga kondisi sekitar, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sekarang sudah banyak orang yang berlebih-lebihan. Ustaz, bagaimana sabar dalam menunggu jodoh? Masya Allah. Ini jeritan para jomblo. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, menangis di malam hari, minta kepada Allah. Kemudian jangan terlalu banyak pilih-pilih. Sebagian orang, ya Allah, kalau milih istri harus begini, Ustaz. Yang putih, cantik, tinggi, hidungnya mancung, pinter, sementara dia hitam, pendek. Ya, ente boleh lah kalau ente punya duit banyak. Kalau ente juga cuma pas-pasan duit, ya mungkin aja, tapi itu agak mustahil ya. Mungkin. Tapi nggak mustahil. Akhirnya banyak milih nggak dapat. Sampai akhirnya ya sudah Ustaz, yang penting perempuan katanya. Sama juga perempuan kalau ada yang lamar, ya maksud saya jangan terlalu banyak berhayal. Saya pingin suami saya hafal 30 juz, harus begini, harus gini. Ini hafalannya kurang ini. Aduh, bukan lagi zamannya seperti itu. Pokoknya lihat dia oke, dia ke masjid, dia jujur, sering pengajian, kemudian kamu suka secara face, sudah bismillah. Inilah banyak, ini antara hal yang faktor yang menjadikan jombloan dan jomblowati semakin banyak ya begini. Terlalu banyak apa? Milah-milih. Kasihan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika dia menyebut tentang puasa itu bisa membuat orang peka terhadap orang lain. Dia bisa peka terhadap jomblo dan jomblowati ketika dia harus menahan hawa nafsunya. Dia puasa, istrinya bisa dia, tapi dia enggak. Dia harus menahan karena dia sedang apa? Puasa. Tapi dia hanya menahan cuma siang hari, malam dia sudah berhubungan lagi. Nah, bagaimana dia orang yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun, kasihan. Oleh karenanya berdoa, yakinlah apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Hidup ini penuh ujian. Saya sampaikan, ada orang wanita menangis, teman-temannya semua sudah menikah dan teman-temannya sudah pada punya anak, dia belum punya anak, dia menangis.
Di sisi lain ada wanita yang menangis. Kenapa? Anaknya nakal. Menangis, suaminya kurang ajar. Ada. Ada. Berusaha berdoa, jangan terlalu selektif dalam memilih, jangan. Pokoknya sesuai syarat, surat kriteria orang ini secara face suka. Kalau nggak suka jangan paksakan diri, jangan. Lihat, tertarik, suka, agamanya ya it's okay, enggak harus 30 juz, enggak lah itu. Kita juga tahu diri kita siapa ya. Ya sudah, bismillah, insyaallah. Tinggal mau bekerja sama dalam ketakwaan, insyaallah bahagia. Insyaallah bahagia. Nanti kalau ternyata masih kurang, tambah lagi, enggak apa-apa kan. Ibu-ibu marah nanti, ibu-ibu. Saya bercanda ibu-ibu ya. Bagaimana menghadapi tingkah pola anak dan suami yang terkadang sangat membuat emosi kami para ibu? Masya Allah. Karena sabar itu mudah diucapkan, berat dalam penerapan. Benar, makanya pahalanya besar. Sabar itu mudah diucapkan, berat untuk diterapkan. Karenanya pahalanya apa? Besar. Kita kalau ibu anak kita bikin masalah, kita duduklah sama suami kita, ngobrol. Saya ngobrol, jangan lagi emosi terus ngobrol ketika tidak. Sabar dulu. Dia marah pagi-pagi, biarin aja. Kita jengkel, kita tahan. Saya berdoa, ya Allah, sabarkan aku. Nanti malam kita siapkan pisang goreng sama jengkol goreng. Kemudian kita ngobrol, kasih makan, baru kita pijit-pijit, kita ngobrol. Sayang, kenapa tadi siang seperti itu? Enak kan ngobrol. Oh, kamu marah ya tadi? Ya. Kan suami jadi enak. Tapi kalau diomelin, kamu udah ngaji kayak begini, menyesal saya nikah sama kamu. Aduh. Saya lebih nyesal lagi daripada ribut bertengkar, cerai. Anak-anak jadi korban. Jadi sabar bukan berarti tidak mencari solusi, cari solusi tapi pilih waktu yang tepat. Kalau lagi rame, jangan cari solusi ketika itu, sabar, tenang aja. Biarin lewat malam atau besoknya baru ajak bicara ketika lagi santai-santai. Itu kalau kita ingin niat memperbaiki. Tapi kalau kita ingin melampiaskan, saatnya itu. Dia lagi marah, kita juga marah. Itu saatnya kita melampiaskan. Tapi niat kita ingin melampiaskan atau ingin perbaikan? Perbaikan. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.